disusun oleh nama Vanessa Ina, NIM 18504180. Abstrak, model kecanduan terhadap rokok dibentuk menggunakan model dasar dalam matematika. Model yang diperkenalkan ini meninjau faktor gender yang ada dalam populasi perokok. Analisis kualitatif dan kuantitatif akan dilakukan untuk mengetahui kelakuan solusi model dan mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk mengurangi jumlah perokok. Bagian yang pertama, pendahuluan. Makalah ini mengangkat masalah tentang model matematika untuk kasus kecanduan terhadap rokok. Tiap populasi dibagi menjadi 3 subpopulasi, yaitu perokok potensial, perokok berat, dan perokok yang berhenti merokok. Analisis kualitatif dan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kelakuan solusi model dan seberapa cepat laju perubahan jumlah perokok jika dilakukan kontrol dan jika tidak dilakukan kontrol. Bagian yang kedua, pembentukan model. Mengingat banyaknya faktor penyebab seorang kecanduan untuk merokok, maka diperlukan beberapa asumsi untuk menyederhanakan masalah. Berikut asumsi-asumsi yang digunakan untuk memodelkan masalah kebiasaan merokok tersebut. Pertama, populasi dalam sistem dibagi menjadi 2 subpopulasi, yaitu populasi pria male dilambangkan dengan M, populasi wanita female dilambangkan dengan F. Kedua, subpopulasi pria menjadi 3 kelas populasi. Pria potensial yaitu pria yang jarang merokok atau belum pernah merokok dan berpotensi menjadi perokok aktif jika berinteraksi dengan pria perokok aktif, dilambangkan dengan M. Selanjutnya, pria perokok aktif yaitu pria yang merokok setiap hari menjadi penyebab bertambahnya jumlah perokok, dilambangkan dengan SM. Dan pria yang berhenti merokok dilambangkan dengan RM. Begitu pula dengan subpopulasi wanita, dibagi menjadi 3 kelas populasi. Wanita potensial yaitu wanita yang jarang merokok atau belum pernah merokok dan berpotensi menjadi perokok aktif jika berinteraksi dengan pria perokok aktif, dilambangkan dengan PF. Wanita perokok aktif tetapi tidak berpotensi untuk menyebabkan pertambahan jumlah perokok, dilambangkan dengan SF. Dan wanita yang berhenti merokok dilambangkan dengan RF. 3. Banyaknya populasi NT setiap saat dianggap konstan sehingga rata-rata jumlah populasi yang masuk ke dalam sistem UN akan sama dengan rata-rata jumlah populasi yang keluar dari tiap kelas UP, US, UR. Dengan 1/U menyatakan waktu rata-rata seseorang akan berada dalam sistem. Diasumsikan pula bahwa UM sama dengan UF sama dengan U. 4. Seseorang akan menjadi perokok aktif hanya jika berinteraksi dengan pria perokok aktif. Dengan kata lain, jika seseorang pria atau wanita potensial bergaul dengan pria perokok aktif, maka orang tersebut akan menjadi perokok pula karena dipicu oleh keinginan untuk mencoba. Akibatnya ada 2 parameter yang mempengaruhi interaksi tersebut, yaitu parameter kontak dilambangkan dengan C, definisikan sebagai rata-rata banyak interaksi secara acak, yaitu berupa pergaulan antara pria perokok aktif dan pria atau wanita potensial per satuan waktu dengan peluang berhasilnya kontak sebesar sigma atau konstan. Interaksi ini dapat digambarkan dalam bentuk perkalian antara P dan S dengan hanya melibatkan suku linear dari masing-masing P dan S, yaitu beta M PM kali SM per NM dan beta F PF kali SM per NM, dengan beta M sama dengan CM sigma M dan beta F sama dengan CF sigma F. Bagian yang keenam, pria atau wanita perokok yang berhenti merokok tidak dapat dimasukkan dalam kelas potensial karena dianggap bahwa kebiasaan perokok tersebut dapat kambuh kembali walaupun tanpa berinteraksi dengan pria perokok aktif. Ini digambarkan oleh alfa MSM dan alfa FSF, dengan 1/alfa merupakan waktu rata-rata seseorang akan berhenti merokok. Diasumsikan pula bahwa kebiasaan merokok tersebut tidak akan kambuh kembali karena adanya kesadaran seseorang pada efek rokok bagi kesehatan. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka model dapat dideskripsikan oleh diagram skematik. Mari sama-sama kita perhatikan diagram. Ada terdapat sistem, yaitu
diagram pria dan female system, diagram wanita. Untuk memudahkan pada pembahasan selanjutnya, kita akan membuat model yang tidak bergantung pada dimensi. Definisikan peubah PM sama dengan PM per NM, SM sama dengan SM per NM, RM sama dengan RM per NM, PF sama dengan PF per NF, SF sama dengan SF per NF, RF sama dengan RF per NF, T sama dengan U tau, dan parameter-parameter beta sama dengan beta per U, alfa sama dengan alfa per U. Model matematika tak berdimensi berdasarkan diagram skematik untuk peubah persamaan 1 dan parameter persamaan 2 diberikan oleh sistem persamaan diferensi. dPm per dt sama dengan 1 kurang beta m PM SM kurang PM, SM per dt sama dengan beta m PM SM kurang alfa m SM kurang SM, drm per dt sama dengan alfa m SM kurang rm, dpf per dt sama dengan 1 kurang beta f pf sf per pf, dsf per dt sama dengan beta f pf sf kurang alfa f sf kurang sf, drf per dt sama dengan alfa f sf kurang rf. Persamaan 3 dilengkapi dengan kondisi awal PM0 sama dengan PM0, SM0, RM0 sama dengan RM0, PF0 sama dengan PF0, SF0 sama dengan SF0, RF0 sama dengan RF0, dengan PM0 tambah SM0 tambah RM0 sama dengan 1, dan PF0 tambah SF0 tambah RF0 sama dengan 1. Pada bagian ketiga, analisis dan hasil. Titik tetap endemik dan analisis kestabilan. Pada bagian ini, analisis akan difokuskan pada populasi pria perokok karena populasi ini yang mengakibatkan munculnya kasus kedua dalam hal ini munculnya perokok aktif baru. Titik tetap tak endemik merupakan salah satu solusi kesetimbangan sistem yang memberikan makna bahwa untuk jangka waktu yang lama, lingkungan atau komunitas tertentu akan bebas dari perokok aktif. Titik tersebut adalah PM/SM/RM sama dengan 1,0,0. Kestabilan titik tetap tak endemik ini dapat ditentukan melalui analisis kestabilan linier yang dituangkan dalam teorema berikut. Teorema 1, misalkan PM/SM/RM sama dengan 1,0,0 adalah titik tetap tak endemik dari sistem persamaan 3.1 sampai 3.3. Tetap tak endemik tersebut stabil asimptotik secara lokal jika dan hanya jika R0 kurang dari 1 dengan nilai R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Bukti peliniaran sistem persamaan 3.1 sampai 3.3 di sekitar titik tetap PM/SM/RM sama dengan 1,0,0 menghasilkan matriks Jacobi. Mari kita perhatikan sama-sama matriksnya. Nilai eigenmatriks Jacobi tersebut dapat diperoleh dari persamaan karakteristiknya, yaitu kita dapat melihat dalam gambar matriks. Dari persamaan karakteristik di atas diperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan minus 1, lambda 2 sama dengan minus 1, lambda 3 sama dengan beta M kurang alfa M kurang 1. Karena diketahui bahwa titik tetap sistem stabil asimptotik secara lokal, maka lambda 3 juga bernilai negatif, yaitu lambda 3 sama dengan beta M minus M kurang 1 kurang dari 0 atau beta M per alfa M tambah 1 kurang dari 1. Jika didefinisikan R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1,
maka diperoleh nilai R0 kurang dari 1 dengan nilai R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Dari terbukti bahwa jika titik tetap tak endemik, stabil asimptotik secara lokal, maka R0 kurang dari 1. Tinjau persamaan karakteristik di atas. Dari persamaan karakteristik tersebut diperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1, lambda 3 sama dengan beta M kurang alfa M kurang 1. Agar titik tetap sistem stabil, maka nilai eigen 3 haruslah bernilai negatif. Misalkan R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Karena diketahui R0 kurang dari 1, maka beta M kurang alfa M kurang 1 kurang dari 0. Karena ketika nilai eigen, akibatnya sistem akan stabil asimptotik secara lokal. Jadi terbukti bahwa jika R0 kurang dari 1, maka titik tetap tak endemik, sistem stabil asimptotik secara lokal.